Loli, anak Nikita Mirzani mengakui hubungan dengan ibunya sedang tidak baik-baik saja. Namun sebagai anak, ia mengaku akan berusaha memperbaiki hubungan dengan Nikita, meskipun saat ini sang ibu masih belum menerima. Loli tak peduli sekalipun Nikita tak lagi peduli dengannya. Sebagai bentuk ketulusan hati untuk merajut kembali ikatan ibu dan anak, Loli mengaku sempat menyambangi rumah Nikita walaupun belum membuahkan hasil. Aku masih peduli ya, dia kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun gak ada yang mantan ibu atau mantan anak itu. Jadi gak apa-apa kalau dia seperti itu, ujar Loli di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 7 April tahun 2024. Kalau untuk baikan sama mama, aku balik ke Indonesia kan mau baikan sama mama. Tapi mungkin ibu aku masih belum mau baikan. Aku pernah sama Fadel ke rumah sekali, dari bandara langsung ke rumah. Loli menambahkan, tidak hanya satu kali, ia juga pernah datang ke rumah Nikita seorang diri. Diakui Loli, sendirian atau bersama teman, dirinya tidak mendapatkan tempat. Terus pernah sendiri, tapi nggak pernah dibukain pintu. Mau sendiri atau berdua yang nggak boleh masuk, ungkapnya. Sejauh ini Loli belum pernah berkomunikasi lagi dengan Nikita. Ia menyebut Nikita telah memblokir, baik nomor ponsel maupun akun media sosial. Masih belum komunikasi karena dia blok aku di IG juga diblok, akunya. Loli tak ingin memaksakan diri agar Nikita mau memaafkannya. Ia percaya suatu saat nanti, hati Nikita akan luluh tanpa harus dipaksa. Biarin aja nanti biar luluh sendiri kok, nggak perlu dipaksa. Mau gimana pun dia seorang ibu dan aku berusaha memperbaiki hubungan. Kalau dari beliau tidak mau nggak bisa dipaksakan kan. Dikasih waktu aja dulu abis itu baru coba lagi, ucap Loli. Sebelumnya, Loli menyebut Nikita Mirzani sosok ibu yang keras kepala dan egois. Maka dari itu, saat ini Loli memilih legowo dan percaya suatu saat nanti Nikita Mirzani bisa memaafkan dirinya. Ibu aku ini tipikal yang keras kepala, ya, egois. Permintaan Fadel Bajideh agar Nikita Mirzani mau menerima Loli kembali sebagai anak tidak juga meluluhkan hati ibu tiga anak tersebut. Nikita Mirzani justru merasa semakin yakin untuk melepaskan Loli dari hidupnya setelah anak pertamanya itu mau bebas ingin menentukan kehidupannya sendiri. Loli sendiri kini diajak Fadel tinggal di keluarganya setelah pulang dari London, Inggris. Untuk keluarga tukang semir, Fadel, bagus apa yang sudah kalian lakukan. Saya jadi semakin ikhlas, semakin rida, sok silahkan ambil Loli, kata Nikita Mirzani saat melakukan sesi live di akun media sosialnya. Dia mengaku sudah terlanjur kecewa ke Fadel dan keluarganya. Menurut Niki, mereka telah mencuci otak untuk tujuan menghancurkan Loli dengan memberikan pengaruh yang negatif kepada sang putri. Nikita Mirzani menyebutkan salah satu pengaruh negatif Fadel. Dia dianggap telah menjauhkan Loli dari sekolahnya di London, Inggris, dan kemudian memberikan tumpangan tempat tinggal di rumah keluarganya di Inggris. Menurut Nikita Mirzani, apa yang diungkapkan Fadel di sebuah podcast di kanal YouTube tidak sesuai dengan fakta. Dia pun menyoroti motivasinya yang terkesan bijaksana namun sebenarnya ada tujuan tertentu supaya mendapat simpati dari publik dan agar dianggap baik oleh netizen. Karena orangnya sudah jelek, keluarganya juga jelek. Jadi berusaha memperbaiki image keluarganya yang sudah jelek, aku Nikita Mirzani. Dia pun menyebut apa yang disampaikan Fadel dalam podcast Denny Sumargo merupakan suatu kebohongan. Dia pun meminta netizen untuk tidak mempercayainya. Kalau klarifikasi atau datang ke salah satu podcast dan di situ cuma ngomong kebohongan, untuk apa? Cari simpati netizen. Jadi kalian jangan terkecoh. Semua yang keluar dari mulut si tukang semir ini adalah kebohongan yang hakiki, ujar Nikita Mirzani. Akan tetapi apabila netizen lebih mempercayai pernyataan Fadel dibandingkan dengan dirinya, Nikita Mirzani tidak peduli. Karena menurut dia, kekecewaannya terhadap Loli dan Fadel sudah memuncak. Aku cuma mau menanggapi satu kali ini saja setelah kurang lebih 1 tahun aku diam. Karena lagi-lagi hanya kebohongan yang keluar dari mulut si tukang semir, katanya.
Setelah mencoret nama Loli dari daftar ahli waris dan tanggungan asuransi, Nikita Mirzani berkeluh kesah soal tak ada salahnya berterima kasih kepada diri sendiri untuk semua perjuangan yang telah dijalani. Bintang film Nenek Gayung juga menyinggung hidup manusia sejatinya terdiri dari langkah-langkah dan keputusan yang diambil. Terlepas dari keputusan dan langkah itu salah atau benar, jangan lupa untuk berterima kasih untuk dirimu sendiri atas segala perjuangan yang telah kamu lalui. Setiap langkah yang telah kamu ambil, setiap rintangan yang telah kamu hadapi dan setiap usaha yang telah kamu lakukan adalah bukti dari kekuatan dan keteguhan hatimu, cuitnya. Keluh kesah ini disampaikan Nikita Mirzani lewat status teks yang diunggah di Instagram Stories, Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024. Hidup memang tak mudah namun menyerah bukanlah pilihan. Dalam tulisannya, Nikita Mirzani juga menyinggung pentingnya menghargai apa yang dimiliki dan bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap langkah dalam hidup. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita capai atau kekurangan yang kita miliki sampai kita lupa untuk menghargai dan bersyukur atas segala hal yang telah kita lakukan, Nikita Mirzani menulis. Jadi, ambillah waktu untuk merenung dan menghargai diri sendiri. Sadari betapa kuatnya kamu telah bertahan dan berjuang melewati segala macam cobaan dan rintangan, ujar pelantun, selalu salah. Nikita Mirzani lalu membahas pentingnya self-reward setelah berjuang dan bertahan di masa sulit meski lelah serta putus asa membayangi. Ia tak menyebut masalah yang tengah dihadapi secara eksplisit. Berikanlah self-reward untuk dirimu sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai detik ini meskipun mungkin terkadang kamu merasa lelah dan putus asa. Tapi, kamu masih di sini terus berusaha dan berjuang, Nikita Mirzani mengakhiri. Diberitakan sebelumnya, ibu 3 anak ini mengunggah surat perubahan tanggungan asuransi sembari mengumumkan nama Loli telah dicoret dari daftar penerima manfaat. Nikita Mirzani juga mencoret Loli dari daftar ahli waris. Saya dan Loli sudah tidak ada uruapan dan keterkaitan dalam hal apapun. Apa yang dilakukan oleh Loli adalah tanpa sepengetahuan saya dan bukan lagi tanggung jawab saya. Anak hanya 2, Aska dan Arka, ungkapnya di Instagram Stories. Mami Eda menyampaikan bahwa Loli, sang pemilik nama Laura Meizani Mawardi, telah dideportasi atau dipulangkan oleh pemerintah Inggris. Kata Mami Eda, Loli dideportasi karena visa tinggalnya telah habis, hingga pemerintah Inggris mengatur kepulangannya ke Indonesia. Nikita Mirzani juga sebelumnya telah menyatakan bahwa kepulangan Loli ke Indonesia bukan karena keinginannya sendiri, namun dikarenakan Loli dideportasi oleh pihak pemerintah Inggris. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani menjelaskan bahwa Loli dideportasi lantaran tidak melanjutkan pendidikan. Akibatnya, visa Loli pun tidak lagi berlaku. Sebelum diusir, Nikita mengatakan Loli tinggal di tempat penampungan, bukannya rumah kos seperti yang diklaim putrinya. Setahuku, dia balik bukan karena kepingin pulang, tapi dia sudah dideportasi. Dia sudah tidak bisa balik ke UK, sudah di blacklist, ujar Nikita Mirzani mengutip acara televisi Brownies beberapa hari lalu. Karena dia tidak melanjutkan sekolah, terus kemarin di tempat penampungan. Itu semua sudah dimonitor. Makanya mau enggak mau dia harus balik, ucap ibu 3 anak itu. Pernyataan Nikita Mirzani itu pun seolah dibantah Loli dengan sebuah unggahan foto berupa visa tinggalnya yang menunjukkan masa berlakunya masih panjang. Dalam unggahannya, Loli seolah ingin menyangkal pernyataan ibunya bahwa ia telah dideportasi oleh pemerintah Inggris. Namun, sejumlah netizen tetap percaya pada pernyataan Nikita Mirzani yang ternyata selaras dengan kata-kata yang diucapkan oleh Mami Eda tersebut. Loli sendiri mengaku kalau tidak ingin masalah dengan Nikita berlarut-larut. Terlebih, kepulangannya ke Indonesia memang untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang sudah melahirkannya. Kalau untuk baikan sama mama, aku balik ke Indonesia kan mau baikan sama mama, tetapi mungkin ibu aku masih belum mau baikan, katanya. Loli pamer mampu bertahan hidup selama setahun di Inggris tanpa bantuan finansial Nikita Mirzani. Karenanya, Loli tak mau pusing terkait konfliknya dengan ibu kandung.
Pacar Fadel Bajideh balik menuding Nikita Mirzani telah memblokir nomor kontak maupun akun medsosnya. Karenanya, komunikasi mereka hingga kini terputus. Loli menyebut putus kontak dengan ibu kandung sebagai takdir yang harus dijalani. Lama-lama, pesohor dengan 420 ribuan pengikut ini tak mau ambil pusing dengan Nikita Mirzani. Karena memang dia yang ngeblok aku sih. Memang dia yang enggak mau kontakan. IG-nya saja ngeblok aku. Ya dijalani saja karena mungkin memang ini sudah jalan takdir aku. Ya, disyukuri saja, kata Loli. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube Intens Investigasi, ia mencoba menarik hikmah di balik konflik dengan Nikita Mirzani yang kadung jadi konsumsi publik. Enggak perlu dipusingin sih. Enggak mau ambil pusing. Ambil saja positifnya. Loli menyambung seraya sesumbar, tanpa bantuan finansial Nikita Mirzani ia bisa bertahan hidup. 1 tahun aku di UK Inggris Red hidupkan sampai sekarang. Berarti ya aku bisa bertahan hidup walaupun tanpa biaya ibu aku atau sama dia bisa hidup kok, ia menyambung. Jika benar Loli akan menetap di Indonesia, apa yang akan dikerjakannya untuk menyambung hidup? Mengingat, belakangan Loli jarang siaran langsung di platform TikTok. Live TikTok itu sudah jarang ya, karena malas juga. Karena dibilangnya cari uang itu dari live TikTok padahal enggak iya. Aku dapat pekerjaan itu dari kalau dipanggil ke stasiun TV, podcast, dan lain-lain, pungkas Loli.